Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Minhajul Qawim. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu biografi pengarangnya. Tarjamatul Imam Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Biografinya seorang imam, seorang yang sangat alim, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ismuhu wa nasabuhu. Nama beliau dan nasab beliau. Huwa adalah beliau, itu adalah asy-syaikhu, seorang syekh. Al-alama, seorang yang sangat alim. Al-faqihu, seorang ahli fikih. Al-imamu, seorang imam yang menjadi panutan orang. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar As-Salmunti Al-Haytami Al-Azhari Al-Wa'ili As-Sa'di Al-Makki Al-Ansari Asy-Syafi'i. Summiya bibni Hajar, beliau dinamai dengan Ibnu Hajar. Alasannya li'anna jaddahu, karena kakek beliau kana mulaziman lisumti, kakek beliau ini senantiasa diam. Jadi kenapa beliau dinamakan dengan Ibnu Hajar? Beliau dinamai dengan Ibnu Hajar, alasannya karena kakek beliau itu pendiam. Was-Salmunti, adapun Salmunti itu nisbatun, itu dinisbatkan ila Salmun, kepada wilayah yang namanya Salmun. Min biladin haramin, dari wilayah haram. Min aqalimi Misri asyarqiyah, dari wilayah-wilayah Mesir bagian syarqiyah timur. Haitsu, di mana kanat usratuhu, adalah keluarganya Ibnu Hajar, itu biha, tinggal di sana. Qabla intiqaliha, sebelum pindahnya keluarganya ila mahallati Abil Haytham, ke wilayah Abil Haytham. Kemudian wal Haytamiyu, adapun Haytami itu bitta'i, dibaca dengan huruf ta, al-musannati, yang bertitik dua, al-fauqiyah, yang berada di atas. Jadi Haytham ini cara bacanya adalah dibaca dengan huruf ta yang bertitik dua, yang berada di atas. Haytami. Nisbatun, Haytami ini dinisbatkan, disandarkan ila mahallati Abil Haytham, kepada wilayah yang namanya Abil Haytham. Wahia, adapun wilayah Abil Haytham itu adalah qaryatun, itu adalah sebuah desa, min a'mali Misril Gharbiyah, sebuah desa dari wilayah-wilayah Mesir bagian barat. Kemudian wal Azhari itu nisbatun, itu dinisbatkan lil Azhar Asy-Syarif, dinisbatkan kepada perguruan tinggi Al Azhar. Kenapa? Karena beliau belajar di sana. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu min Bani Sa'din. Ibnu Hajar, beliau ini berasal daripada Bani Sa'ad. Minal Ansari, dari kaum Ansor, alladzina hajaru ila Misra,
yang mana mereka adalah orang-orang yang berhijrah ke Mesir ayyamal futuhati, yaitu pada hari-hari menjelang dibukanya kota Mekkah. Wahum adapun mereka itu min butuni qabilatin wa'ilah. Adapun mereka itu berasal dari kabilah Wa'ilah. Kemudian mauliduhu wa nash'atuhu, kelahiran beliau dan pertumbuhan beliau. Ulida, beliau dilahirkan bimahallati Abil Haytham, di wilayah yang namanya Abil Haytham. Fi Rajabah, pada bulan Rajab, awakhira sanati, pada akhir-akhir tahun 909 Hijriyah. Wa mata abuhu, dan meninggal dunia abuhu, ayah beliau, wa huwa shaghirun, sementara beliau masih kecil. Fakafalahu, kemudian mengasuh beliau, jadduhu, kakek beliau, li abihi, sebagai ganti ayahnya. Alladzi, yang ammara, beliau kakeknya tadi itu telah berusia aktsar min mi'atin wa isyrina aman, telah berusia lebih dari 120 tahun. Summa, kemudian mata jaddu, kemudian kakek beliau meninggal dunia. Fakafalahu, kemudian mengasuh beliau Syaikha Abil Imaman, yaitu dua guru ayah beliau, yang keduanya itu adalah seorang imam. Yang pertama adalah Asyamsu, guru beliau, yang guru ayahnya yang mengasuh beliau. Yang pertama adalah Asyamsu. Asyanawi, Asyamsu Asyanawi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Wasyamsu Muhammad As-Sarwi bin Abi Al-Hamail. Yang kedua adalah Asyamsu Wasyamsu Muhammad As-Sarwi bin Abi Al-Hamail. Thumma, kemudian inna syaikha, kemudian sesungguhnya Syekh Asyanawi rahimahullah ta'ala, beliau ini tawalla riayatuhu, jadi beliau ini mengasuh pemeliharaan beliau. Jadi yang mengasuh pemeliharaan daripada Syekh Ibnu Hajar adalah gurunya ayahnya, yaitu Syekh Asyanawi. Wa naqalahu, dan beliau Syekh Asyanawi tadi itu memindahkan Ibnu Hajar ila maqam As-Said Al-Badawi rahimahullahu ta'ala. Di mana? Yaitu di daerah Bitonto, di daerah Tonto. Haitsu, di mana talaqqa, beliau mengambil mabadi al-ulum, yaitu dasar-dasar ilmu, hunaka, di sana, di daerah Tonto tadi. Jadi beliau mengambil daripada ilmu-ilmu dasarnya tadi itu di daerah Tonto, yaitu di makom Sayyid Al-Badawi. Kemudian talabuhu lil ilmi, yaitu mencarinya beliau lil ilmi, akan ilmu. Fisanati, pada tahun 924 Hijriyah, Nakola, telah memindahkan Ibnu Hajar Asyamsu Asyanawi ilal Jami'il Azhar, ke perguruan tinggi Al-Azhar. Fabada'a, kemudian beliau memulai biqiraatil hadis, dengan membaca hadis, wan nahwi, dan ilmu nahwu, wal ma'ani, kemudian ilmu ma'ani, wal bayan, ilmu bayan, wal aslaini, dan membaca dua usul, usuluddin dan
usul fikih. Kemudian wal mantiq, wal faraid, wal hisab, wat tib, dan kedokteran. Qala Ibnu Hajar berkata, ba'da dzikrihi, setelah menyebutkannya beliau, tahsila hadil ulum, memperoleh ilmu-ilmu ini, beliau mengatakan hatta ajazali, bahkan ajazali mengizinkanku, akabiru asatidati, telah mengizinkan kepadaku, akabiru asatidati, yaitu guru-guruku yang paling senior, telah mengizinkanku biiqra'i tilkal ulum, yaitu dengan mengajarkan ilmu-ilmu tadi, yaitu ilmu mantek, faraid, hisab, nahwu, ma'ani, dan bayan tadi, wa ifadatiha, dan memberikan faedah ilmu-ilmu tadi, wa bitasadduri, dan dengan memaparkan, litahriril muskil, untuk mengurai, yaitu al-muskil, permasalahan yang sulit, bitakrir, dengan diberi penjelasan, wal kitabah, dan dengan tulisan. Thumma bil ifta, kemudian aku juga diizinkan dengan memberikan fatwa, wa tadris, dan mengajar, ala madhabil imam al-Muttalibi asy-Syafi'i bin Idris. Thumma bitasnif, kemudian dengan mengarang, wa ta'lif, dan menyusun. Fakatabtu, kemudian aku menulis, minal mutun, dari beberapa matan, wasyuruh, dan daripada beberapa syarah, ma, sesuatu, yughni, yang tidak membutuhkan, riwayatuhu, penyebutannya, anil itnabi, dari berlebih-lebihan, fi madhihi, di dalam menyanjungnya, wal i'lami bisyarhihi, dan memberitahukan bisyarhihi, dengan penjelasannya. Nah, kullu dzalika, seluruhnya itu semua, mengarang, menulis, mengajar, berfatwa tadi, itu wasini, dan adapun umurku itu tunal isyrin, kurang dari 20 tahun. Jadi luar biasa, beliau diizinkan oleh gurunya dengan berfatwa, mengajar, dan menguraikan daripada permasalahan-permasalahan yang sulit, itu pada usia yang kurang daripada 20 tahun. Nah, ini adalah sekelumit tentang Ibnu Hajar, penulis kitab Minhajul Qawim. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.